Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Kenikmatan yang sering dirasakan oleh kita, bahkan kenikmatan yang sering terlupakan oleh kita semua. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan segala kebutuhan manusia selama hidup kita di dunia. Tugas kita adalah na'budu illallah. Tugas kita adalah khalifah fil ard, menjadi pemimpin di dunia ini. Allah tugaskan manusia diturunkan ke bumi ini adalah untuk menjadi khalifah fil ard, pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk dirinya masing-masing. Karena manusia itu ditugaskan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya, bagaimana memimpin dirinya, bagaimana memimpin keluarganya, bagaimana memimpin pekerjaannya. Yang pasti semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Maka dari itu jadilah manusia-manusia yang betul-betul beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita curah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa amanah dari Allah berupa wahyu, dan pada akhirnya kita mengenal wahyu itu yakni Al-Quran, dan Al-Quran sering juga disebut dengan Al-Furqan yang memiliki arti sebagai pembeda, yang isinya adalah untuk mengenal, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan, mana yang perintah dan mana yang larangan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan menyampaikan kalimat-kalimatnya melalui hadisnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Kita sering sekali di dalam sholat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu pernyataan yang dalam. Jadi tidak ada yang lain yang diri kita untuk menggantungkannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Rasulullah, kita sudah menyatakan di dalam syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi apapun yang dia kerjakan, yang dia contohkan, yang dia sampaikan, karena kita sudah menyatakan bahwa beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka patut kita ikuti. Apa yang dia larang kita hindari, dan apa yang dia perintahkan tentu diperintahkannya tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala, cuma melalui beliau, gitu ya. Jadi ya harus diikuti. Nah, mudah-mudahan kita selama hidup ini
ketika kita melakukan sesuatu itu memiliki landasan yang benar, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemarin kita sudah bahas tentang orang yang akan beruntung di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang yakin adanya Allah, orang-orang yang beriman, yang mereka yang ciri-cirinya adalah mereka yang sholat khusyuk di dalam sholatnya. Yang kedua, yang berusaha untuk waladinahum anil lagwi, untuk menghindari sesuatu yang perbuatan, perkataan maupun perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang ketiganya, alladzina-hum lizakati fa'ilun, yang suka membayar zakat. Ya, kalau belum mampu membayar zakat berarti ya kita harus infak, sedekah dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah walladzina-hum li furujihim hafizun. Nah, yang keempat, ciri orang yang beriman itu adalah orang yang walladzina-hum li furujihim hafizun. Orang yang terhadap kemaluannya mereka selalu memeliharanya dari yang diharamkan. Ya, memeliharanya dari yang diharamkan. Jadi orang yang menjaga kemaluannya. Nah, ini mengandung makna yang luas tentunya. Menjaga farjinya sudah jelas ya. Menjaga pergaulannya, menjaga hawa nafsunya. Itu adalah ciri orang yang beriman. Seandainya ada yang memiliki syahwat yang luar biasa, kemudian dia belum menikah, bagaimana cara menjaganya? Ya, ada alternatif lain supaya menurunkan syahwatnya, menurunkan hawa nafsunya. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi makanan, berpuasa. Ya, dengan cara berpuasa, sering-seringlah berpuasa. Itu salah satu untuk menjaga kemaluannya dari sesuatu yang diharamkan. Dalam ayat lain kan tentang pergaulan ini adalah ada di surat Maryam ya, masalah ajaniyatu wajan fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu ayat tersebut mengenai pembahasan tentang hukuman terhadap orang yang melakukan pergaulan bebas. Wanita yang berzina maupun laki-laki yang berzina harus dirajam, harus didera. Nah, itu harus dilakukan. Nah, ini mengenai ayat-ayat itu berkenaan dengan hukuman rajam dan hukuman cambuk yang harus diberikan kepada orang yang melakukan pergaulan bebas di luar pernikahan. Nah, yang harus digarisbawahi pada pertemuan kali ini sebelum kita melanjutkan tadarus yaitu waladinahum li furujihim hafidun. Kita berusaha untuk menjaga kemaluan yang dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan tadarusnya. Untuk pertemuan kali ini masih surat Al-Baqarah, surat yang kedua.
Al-Baqarah adalah sapi betina. Surat yang kedua halaman 22 ya, 22, halaman 22 dan halaman 23. Dimulai dari ayat 142. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nisa'i ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak
wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a Innallaha ala kulli syai'in qadir Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil harami wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah Innallaha ma'as-sabirin
Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Mengingatkan kembali jangan lupa untuk membaca terjemahnya minimal dan maksimalnya membaca tafsirnya serta berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui dari yang disampaikan dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala yang membuat kita resah, membuat kita gelisah. Tapi mudah-mudahan kita tetap berada dalam keadaan yang betul-betul hati kita lapang, luas, nyaman, dan aman. Baik, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.